Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Lela Channel mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضر رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah salat Id rahimakumullah, marilah kita manjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di kota Bima tercinta dan di seluruh negeri-negeri Islam kita bisa memandangkan gema takbir, tahmid dan tahlil bersama di lapangan dan di masjid-masjid, merayakan kebahagiaan di hari kemenangan setelah sebulan penuh kita berpuasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya yang berusaha terus menjalankan ajaran beliau bawa hingga akhir zaman. Dan teruslah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muara akhir daripada ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah, sungguh Ramadan telah berlalu, maka berlalu pula dari kita satu kesempatan meraih limpahan kebaikan kepada seseorang tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, di mana dan kapan saja ia dapat menjemput kita dengan tiba-tiba. Dan di momen Idul Fitri seperti cintai orang tua kita, kakek nenek kita, anak kita, atau keluarga kita yang lain yang di tahun sebelumnya masih bersama dengan kita, ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi bersama kita di Idul Fitri kali ini. Kita berharap dan berdoa, ya Allah, semoga kematian mereka menjadi kematian yang husnul khatimah, akhir yang baik bagi mereka. Dan jemaah, sungguh mereka telah selesai dengan amal-amal mereka dan tinggal memetik hasil, dan kini tersisa kita saja yang belum tahu seperti apa akhir kehidupan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dekat-dekatnya dengan Allah, mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah sehingga hari ini pantas untuk berbahagia. Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan meraih dua. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi di dalam puasanya ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan sejak hari raya Idul Fitri hari ini, bukankah kita diingatkan, laisal Eid liman labisal jadid wa innamal Eid liman ta'atuhu yazid. Bukanlah Id dihadirkan Allah untuk mereka yang hanya berpakaian baru saja, akan tetapi Id dihadirkan oleh Allah bagi mereka yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Laisal Id liman tajammala bilibasi wa ruku wa innamal Id liman ghufirat lahu dzunub. Dan bukanlah Id dihadirkan untuk yang berhias dengan pakaian indah dan kendaraan mewah, akan tetapi Id dihadirkan oleh Allah untuk mereka yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Id rahimahullah, maka saya mengambil satu tema hari ini, Ramadan berlalu, jaga cintamu kepada Tuhan, kepada Rasulmu dan kepada orang tua. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya 3 tingkat, maka beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan,
di mimbar pertama, wahai Muhammad, celaka dan merugilah manusia yang ia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi dia tidak mendapatkan pengampunan di dalamnya. Celaka dan merugilah manusia seperti ini. Ucapkan amin wahai Muhammad, amin. Di mimbar kedua Jibril datang lagi dan mengatakan, celaka dan merugilah manusia yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup tapi itu tidak membuatnya masuk surga. Celaka dan merugilah manusia seperti ini. Ucapkan amin wahai Muhammad, amin. Di mimbar ketiga Jibril datang lagi dan mengatakan, celaka dan merugilah manusia yang mendengar namamu disebut di hadapannya tapi mereka tidak berselawat atasmu. Celaka dan merugilah manusia seperti ini. Ucapkan amin wahai Muhammad, amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita ulas sedikit ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, celaka dan merugilah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu namun dosanya tidak diampuni Allah. Padahal di dalam Ramadan luar biasa Allah memberikan pengampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, yang sholat tarawih dengan penuh iman dan keikhlasan, yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan keikhlasan, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan setiap hari Ramadan malaikat mohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa, dan setiap malam Allah datang dengan pengampunan. Maka sungguh rugilah mereka yang tidak mendapatkan ampunan. Lalu bagaimana dan seperti apa tandanya kita diampuni? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kalau ingin diampuni, walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah hari bilangan puasamu dengan dua makna. Sempurnakan 1 bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walau Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Bagaimana caranya? Ramadan berakhir, tangan kita terus berpuasa dari mengambil yang bukan hak kita. Ramadan berakhir, lidah kita tetap puasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita berpuasa dari berjalan ke tempat yang mendatangkan dosa dan maksiat. Perut kita jaga dari kemasukan barang yang haram. Dan untuk menilai diri kita apakah puasa kita sudah benar diterima dan dosa kita diampuni, kita lihat tandanya. Ulama telah menyebutkan di antara tanda diterimanya puasa dan sholat tarawihnya seseorang adalah keadaan seorang hamba menjadi lebih baik dan lebih bertakwa selepas Ramadan berlalu. Jika keadaan sebelum Ramadan buruk, banyak berbuat dosa dan maksiat, maka sesudah Ramadan menjadi baik dan dia meninggalkan maksiat dan dosa. Jika sebelum Ramadan sudah baik, maka selepas Ramadan berlalu ia semakin baik. Inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sungguh di antara balasan amal kebaikan seseorang adalah dia akan mampu atau dimudahkan Allah untuk melakukan amal baik setelahnya. Dan di antara hukuman dari buruknya amalan seseorang, ia akan melakukan keburukan setelahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, salat misalnya, Allah berfirman, aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadah kita harus beda itu guris beda. Kalau dia mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar, salat kita sudah baik, salat kita sudah benar, salat kita diterima. Ibadah itulah haji mabrur atau tidak, maka Rasulullah hanya memberikan 2 kalimat saja ketika ditanya, "Unek dong haji mabrur ya Rasulullah?" It'amut ta'am wa thayyibul kalam. Nacau bengadu, nacau bersedekah, maka 2 kain najaga nuntur gahin, nuntur gahin 6 tahun. 2 buah itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun ibadah Ramadan kita. Baik tidaknya, diterima tidaknya, terlihat setelah Ramadan. Jemaah rahimahullah. Jika selama Ramadan kita senang memakmurkan masjid, nah ini ya, jangankan sholat wajib, ya, sholat sunnah saja semangat sekali kita. Maka setelah Ramadan, air sampai kosong balik kita itu. Memang sampai ada pernyataan hari ini, perjalanan terberat dan terjauh bagi seorang laki-laki hari ini adalah perjalanan ke masjid. Karena betapa banyak orang kaya lari ngemon lau dari luar negeri, dulamban. Betapa banyak anak-anak muda
yang menaklukkan gunung-gunung, tetapi jarang mereka yang sampai ke masjid. Makanya disebut perjalanan terberat dan terjauh adalah perjalanan ke masjid. Tidakkah kita tergugah ya, ketika kita melihat keadaan di Jawa itu spanduk-spanduk di masjid. Ke masjid itu sampai tua, bukan menunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan menunggu mati jenazah kita yang dibawa ke masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau di waktu dan usaha usahakan waktu ndai pampurnai sholat dan takbiratul ihram bersama imam. Kalau ini mampu kita lakukan, maka Allah akan menghindarkan kita dari dua bencana, dua perkara. Apa itu? Dihindarkan dari siksa api neraka yang pertama, dan yang kedua di dunia dihindarkan dari berbagai sifat kemunafikan. Nah, Allah coba, nah Allah janji palsu, nah Allah menyia-nyiakan amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah.